Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bertemu lagi jamaah dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Marifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Jakarta, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan melaksanakan thalabul ilmi. Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim, diwajibkan kepada setiap umat Islam belajar dan menuntut ilmu. Alhamdulillah, pada waktu dan pertemuan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang apa yang dikatakan rahasia wujud ilmu. Banyak dalam pemahaman kita lihat dalam lingkungan umat Islam. Pemahaman kata ilmu ini sebetulnya memiliki makna. Kalau kita tidak memahami makna kata ilmu, maka kearahan dari belajarnya kita tidak akan paham apa yang dimaksud dengan pemahaman makna kata ilmu. Allah juga meriwayatkan kepada Rasulullah banyak kata ilmu ini yang masuk ke dalam kalimat tasdik yang berarti kan banyak. Kita contohkan thalabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Ilmi, kenapa ada kata ilmi? Pasti kodrat ilmunya beda. Terus kita lihat lagi dalam riwayat sabdanya Rasulullah yang dikatakan dengan faqulu mimbi khairi ilmin ya amalu. Ada ilmin. Kenapa ilmin? Karena kodrat ilmunya juga berbeda. Kita lihat lagi dalam qudsi Allah mengatakan fa'alamnahu min laduni ilma. Ilmu yang benar itu datang daripada aku, datang dariku. Ilma, ilmi, ilmin, ilma. Wujud dari semua itu al ilmu dalam asmaul husna. A, I, U. Sekali lagi saya ulang, A, I, U. Ilmi, ilmin, ilma dihimpun menjadi ilmu dalam asmaul husna.
Berarti jelas. Kita lihat lagi dalam penyampaian Allah pada sifat 20-nya. Di sini dijelaskan bahwasanya kodrat-kodrat ketuhanan itu adalah bersifat. Artinya semua kodrat ilmu itu bersifat, adalah sifat atau makna di balik itu. Kodrat, iradat, ilmu. Nah dia 3. Jatuhlah kasroh alif domah u. Untuk itu himpunan daripada ilmi dan ilma ada pada kodrat Allah pada diri disebut ilmu. Al ilmu di dalam Asmaul Husna adalah salah satu nama daripada Allah. Nama dari Allah. Al ilmu berarti ilmu itu kodratnya Allah. Tinggal kita cari kodrat, iradat, ilmu. Kodrat Allah adalah batin, iradat Allah adalah rohani atau Muhammad. Ilmu adalah maujud, Allah adalah jasad. Inilah hasil dari batin yang memunculkan zat berbentuk ilmu. Terus kita mencari ilmu apa lagi? Mau menuntut ilmu kemana lagi? Arti kodrat iradat ilmu artinya apa? Kalau sudah wujud ini adalah ilmu, maka tinggal kita cari alat-alat tajalinya. Mencari sekalian yang hayat, nur, bersifat daripada jasad. Mencari sekalian yang hakikat adalah zat, bersifat dari rohani. Dan sekalian yang mencari unsur batin adalah nyawa. Apalagi yang mau kita cari? Tinggal kita mempergunakan sifat zahirnya Allah ini untuk mencari apa yang kita inginkan. Karena kebutaan kita di dalam kodrat ilmu tadi, padahal kita ini adalah juz ama. Ini adalah manusia yang berhasil dari amalan Allah. Amalan berwujud ilmu. Amalan apalagi yang mau dicari? Inilah yang dikatakan syirik. Apabila kita menduakan sifat Allah, kita terlena dengan cerita kehebatan seseorang sehingga kita lupa nilai ilmu, nilai Allah. Allah maujud dalam ilmu ini kita hinakan dengan kita merendahkan diri. Ketidaktahuan itu akan membawa malapetaka. Al ilmu itu adalah wujudnya Allah. Mana mungkin Allah belajar lagi kepada yang lain, apalagi ke dukun, paranormal dan segala macam. Tinggal kita amalkan juz amal, kita amalkan diri kita untuk mencapai keilahiyahan Tuhan. Mau melalui nurani, rohani dan rabbani, jasad-jasad yang berawal dari batin. Batin apa yang kita mau? Kita adalah umul hayat, induk daripada batin. Kenapa takut dengan ilmu batin? Lengkap sangat kita ini dijadikan sebagai sifat bagi Allah. Tetapi ketidaktahuan akan membawa kehinaan kepada diri. Mending kalau kita yang terhina. Tapi sebaliknya kata Allah, apabila engkau dihina oleh seseorang, bukan engkau yang terhina, malah aku yang terhina, kata Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Kalau memang kodrat iradat ilmu, barulah muncul ada kata ilmi, ilman.
dan ilmu. Ilma berwujud kepada ilmu. Ilmin ya'malu, itu adalah pengetahuan hakikat. Kata ilmin, fa'kulu min bi khairi ilmin ya'malu. Belajar ke tingkat hakikat itu disebut ilmin. Tolabul ilmi faridatul a'la kulli muslim. Ilmi, belajar tentang sifat-sifat ketuhanan dalam diri. Ilmi kasroh i, dan dikatakan dengan kata ilma. Apa yang dikatakan dengan ilma? Fa'alamnahu min laduna ilma. Ilmu yang benar itu datang dari aku. Siapa yang datang dari aku? Ilma, alif adalah jasad yang terlihat. Alif kasroh a. Inilah wujud ilmu. Karena alif domah u, berarti kita harus mengetahui yang ilmu itu adalah batinnya Allah. Jadi tidak ada batin Allah belajar lagi ke orang. Tidak ada batin Allah belajar, tapi belajarnya batin Allah itu ke ahli dirinya. Siapa amir dirinya? Arif billah. Siapa arif billah? Arif adalah orang yang bijaksana. Billah adalah wujud batinnya Allah. Orang yang sudah berkodrat batinnya Allah, yang sangat bijaksana dan sangat tahu dan sangat paham, adalah amir. Allah telah siapkan ahli-ahli diri mereka yang ahli kepada Tuhan, tapi dia lebih cenderung kepada tampangan mata. Apa tumpangan mata? Penampilan seorang guru yang merusak iman dirinya. Ini yang kita khawatirkan. Maka dari itu para hadirin dan jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, kalau kita memahami ilmu itu adalah sifat Asmaul Husna, nama Allah, maka tidak mungkin ada ilmu lain yang mampu merendahkan derajat al-ilmun. Itu Allah yang bersifat ilmu. Kalau Allah bersifat ilmu, mawujud pada Adam, kodrat pada batin, iradat pada zat, ilmu pada jasad, maka inilah yang akan hayat dalam hidup. Apa hayatnya? Kita lihat kodrat, iradat, ilmu, maka hayatnya adalah sama basar kalam hayat. Berarti ilmu itu sudah hidup. Yang kodrat yang tiga tadi menjadi satu bernama ilmu. Begitu dia hayat, dia pasang mata, dia pasangkan telinga, dia pasangkan mulut, dia pasangkan hidup. Maka yang hidup ini adalah ilmu. Jelas sangat Allah berbuat di balik keinsanan kita. Akhirnya dengan ketidaktahuan, akhirnya kita mencari guru di mana-mana. Meninggalkan anak istri berbulan-bulan, bertahun-tahun, menjual apa yang ada, merusak kepada kehidupan. Kenapa? Bukan kebenaranmu mencari ilmu, tetapi kebenaran ilmu itu adalah yang mencari itu yang dicari. Siapa yang mencari? Dirimu. Maka dirimu itulah ilmu. Jangan dicari lagi, tinggal kamu bedah apa hakikat dirimu, maka kamu akan bertemu bahwasannya dirimu adalah amruhu, yaitu hayatnya Allah, dan itulah wujudnya ilmu.
Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi kita tidak perlu lagi pergi kemana tanya orang hebat di mana, tanya orang hebat. Orang hebat itu banyak, tapi tidak banyak orang yang bisa bikin kamu hebat. Jamaah para hadirin, tidak banyak orang yang bisa bikin kita hebat. Ingat itu. Banyak orang hebat, banyak orang mulia, tetapi tidak banyak orang yang bisa bikin kamu mulia, melainkan keesaan dan keagungan Allah zahir di dirimu. Apalagi kita sudah tahu kodratnya ilmu, tinggal hamba renungkan. Cari ahli dirimu, suruh dia menerjemahkan dirimu, suruh dia menerjemahkan dirimu, maka kamu akan tahu siapa dirimu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, perbuatan Allah itu sangat nyata. Hanya perbuatan kita yang tidak nyata kepada Allah. Tapi perbuatan Allah itu nyata. Tapi bagaimanapun kedekatan satu orang kepada Allah atau seseorang kepada Allah, tidak menjamin Allah itu dekat dengannya. Tapi apabila dia sudah bisa mengikhlaskan dirinya menjadi tempat bagi Allah, menjadi rumah bagi Allah, menjadi masjid bagi Allah, maka sesungguhnya nilai orang berilmu itu sangat mahal di sisi Allah. Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Bukan artinya kita belajar sembarangan. Ilmi, alif belajar, alif awal, alif belakang. Itu ilmi. Berarti wujud belajar kepada maujud, maujud belajar kepada wujud, titik dua dalam ta. Beda makomnya, setiap hijaiyah berbeda. Hijaiyah itu kodrat, bukan sembarangan huruf. Huruf yang terkodrat, yang terbuat menjadi huruf adalah hijaiyah. Itulah huruf Al-Quran. Zat dan sifat Allah yang asal usul semua itu terlihat. Lauh mahfuz yang kamu lihat itu adalah kenyataan yang ada di dalamnya zat dan sifatnya Allah. Itulah huruf. Jadi kalau kita memang sudah memahami bagaimana yang dikatakan ilmu, maka kita tidak akan mempersekutukan Allah dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mencari Allah ketemu orang, mencari orang ketemu Allah, sulit itu. Yang banyak mencari Allah ketemu orang yang mengaku Allah. Nah ini yang paling sulit. Ini yang lebih parah. Yang dicari adalah mencari Allah mengaku orang. Bukan mencari orang mengaku Allah, tapi mencari Allah wujudnya orang. Ah, ini yang dicari. Inilah yang sebenar-benar dicari. Siapa yang mencari itu? Yang dicari adalah dirimu sendiri. Maka carilah ahlinya, ahli dirimu. Amirul Mukmin itu yang lebih tahu siapa kita sebetulnya. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, berhati-hatilah dalam memperjalankan dan berjalan mencari ilmu, karena ilmu itu adalah kamu. Dan carilah ahli dirimu yang sanggup membongkar dirimu sendiri, sehingga mencari diri dengan diri bertemu bukanlah diri, tapi sesuatu yang berdiri dan satu yang berdiri. Di mana yang satu berdiri itu ada wujud yang dinamakan dengan sifat. Ada sifat berwujud Tuhan, ada sifat berwujud umat. Inilah perjalanan yang harus dicari.
bukan mencari ke sana ke sini, tapi mencarinya melalui dirimu sendiri. Itulah ilmu. Insyaallah para hadirin kaum muslimin dan muslimat semuanya, berbagi wawasan kita insyaallah. Mudah-mudahan dengan adanya berbagi ilmu ini menjadi kita menjaga sikap. Jangan merendahkan dirimu dimanapun, karena dalam mencari ilmu adalah ilmu. Hanya ilmu yang bisa mencari ilmu. Tapi kalau engkau memakai kodrat kemanusiaan mencari ilmu, habis usiamu juga tidak akan dapat. Percayalah, imanilah. Sesungguhnya di balik dirimu ada iman yang harus diketahui. Apa? Jasad hanya sebagai pembungkus. Ingat itu. Mudah-mudahan bermanfaat bersama. Dengan kita sudah memahami dan berhati-hati di dalam mencari ilmu, sesungguhnya bukan ilmulah yang dicari, tetapi ahli dirimu yang bisa membongkar dirimu. Dibongkar diri, ketemulah sesuatu yang berdiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.